Saya aja nyari duit halal aja nggak habis-habis bang gitu loh. What? Oh iya, nyari duit halal aja saya nggak habis-habis. Seneng banget ya, udah lama nggak ngeliat Kimi jalan di catwalk, terus dia jalan di catwalk di Hotman Paris. Udah lama ya. Ada Happy mau saya banget ajarin? loh. One day. One day atau Lolita kali. Nanti ya, nanti ya, ajarin boleh, ya. boleh, Sebelum boleh, kita boleh. ngobrol-ngobrol bareng sama Kimi, kita lihat dulu tayangan berikut ini, yuk. Supermodel Kimi Jayanti memiliki karir yang cemerlang di dunia showbiz. Menjadi model papan atas membuat nama Kimi Jayanti akrab di telinga masyarakat. Bahkan Kimi melebarkan sayapnya dengan membuka sekolah modeling. Namun tidak berbanding lurus dengan urusan karirnya, pernikahan Kimi justru harus diwarnai dengan konflik. Diketahui bahwa beberapa waktu silam Kimi melepas status lajangnya dengan menikahi seorang pesepak bola naturalisasi asal Nigeria, Greg Nwokolo. Belum genap setahun, biduk rumah tangga Kimi diterpa gosip kurang sedap. Greg, sang suami, dianggap telah menghamili seorang perempuan yang ternyata seorang artis FTV bernama Garneta. Bahkan Greg dituding tidak memberi nafkah kepada darah dagingnya tersebut. Garneta secara eksklusif memberikan pengakuannya terkait masalah tersebut dalam acara Hotman Paris Show belum lama ini. Atas pernyataan Garneta, Kimi pun terpicu untuk memberikan klarifikasi melalui sebuah press conference. Bagaimanakah pernyataan resmi Kimi Jayanti? Semua akan diungkap di Hotman Paris Show. Nah itu dia. Kimi apa kabar? Kabar baik, sayang. Baik Always, ya. yes. Kayaknya lagi happy banget ya. Happy, always happy. Always happy kalau ngelihat Kimi di wawancara di mana-mana juga bilang aku tuh orangnya happy banget. Exactly. Apapun yang terjadi kita hadapi dengan yang happy banget. Pertanyaan pertama. Oke. Ini terkait dengan menjemput rezeki. Oh, menyembah rezeki di 2019. Tadi malam mantan Germo Robi Abbas bilang dia sudah menjual 50 model. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya mau luruskan. Dan yang mempersiapkan model itu adalah kamu sebagai yang punya sekolah. Hah? Itu menurut Ya kan, siapa kan. ini? Menurut Robi? Tadi malam Robi di Oke. sini dia bilang 100 artis yang dia sebelum dia dihukum, 100 artis yang dia sudah di SES-kan, 50 model, 30 pramugari. Begitu dia bilang model, gue teringat kamu karena kaulah yang membuat sekolah model. Kaulah yang menciptakan pinggang dan gaya jalan wanita, membuat para buaya darat keluar berapapun mau. Sekarang pertanyaannya, is it true that model can be bought? Ya, Dari sebenarnya- muridmu ada berapa orang yang bisa dibeli? Sebenarnya ini yang harus diluruskan. Ya. Satu, modeling. Saya udah lihat tuh cuplikan Bang Hotman nanya sama Robi Abbas. Robi Abbas Ya. ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Bang Hotman setelah dia membuat pernyataan adalah model udah berapa banyak dijual? Kenapa harus model? Pertanyaan saya itu kenapa harus Because- model? Karena apa? The beauty is yours. No. Tidak semua model cantik. Oke. Kenapa? Karena kita tidak butuh cantik, kita hanya butuh karakter. Actually kita hanya butuh karakter. Oke. Itu adalah yang selama ini orang awam melihat gitu loh. Kalau ngelihat model pikirnya negatif. Padahal sebenarnya saya malah lebih sering kalau ngeliat Instagramnya Bang Hotman yang sering ada di Bali bersama cewek-cewek. Pekerjaannya apa? Lawyer. Lawyer. Tapi coba pergi ke Instagram saya. Never. Because Bukan karena saya tutupin, never. Because- You will never see me because drunk in the club. the things with yang 80 juta itu terjadi semua di balik kelambu. Oke. Maksudnya tertutup. Kalau orang Iya. tidak tahu. Kalau itu saya mau jelaskan. Iya. Itu namanya individual pleasure. Kita Benar. tidak bisa membuat tolak ukur. Oh iya karena dia model dia bisa dibeli. Oh iya karena dia penyanyi dia bisa dibeli. Itu adalah tolak ukur sebenarnya. Apa yang dilihat oleh masyarakat. Di sini saya mau mengedukasi. Saya punya sekolah Kimi Jayanti School. 700 murid saya sudah bang. Kimi Jayanti 14 tahun ke Jakarta. Perjalanan saya tidak mudah. Ya, banyak lika-liku pergaulan di dunia ini. Saya tidak bilang pergaulannya itu positif, tidak, ya. Ada yang negatif. Tapi balik lagi, saya punya orang tua, saya dididik untuk mencari duit. Saya aja nyari duit halal aja nggak habis-habis bang gitu loh. What? Oh iya, nyari duit halal aja saya nggak habis-habis gitu loh. Begitu-begitu. Oke. Yang namanya model tuh banyak. Ada Ya. namanya model majalah dewasa. Betul. Itu ada. Kalau saya namanya fashion model. Ya. Saya runway, baju yang saya pakai itu 150 juta minimum.
Jewelry yang saya pakai, jewelry kalau saya mau iklan jewelry atau apa minimum berapa miliar gitu loh. Jadi fashion model sama model-model yang dibilang itu untuk menaikkan harga mereka mungkin dalam menjemput rezeki, saya tidak tahu begitu loh, itu beda. Karena apa, kita juga punya kelasnya. Sama Lo aja, yang cowok-cowok yang masih belum lunas cicilan kita sama bawa pacarnya. Udah deh, tahu diri deh ya, nggak mungkin lo bawa dia. Oke, ngomong-ngomong soal menikah ya, tadi barusan dibahas. Udah berapa lama sih Kimi kalau boleh tahu menikah dengan Saya Greg? menikah di Perth, Mei kemarin ya, 2018. Mei 2018 ya, belum 1 tahun ya? Iya, belum setahun. Menuju 1 tahun. Baru 1 tahun. Belum bang, Oh. Mei kemarin, Mei 2018. Oh, but why you choose football player? Karena physically strong, why not lawyer like me and I've been driving Lamborghini? Iya, kenapa pilihnya pemain bola gitu? No, why? What? Mungkin pemain bola badannya fit. Apakah karena keren. fit, so you lebih tertarik kepada keperkasaan dia atau apa? Gini sebenarnya, Ya. saya ini orangnya pekerja keras, independen banget. Ya. Saya nggak pernah mikirin laki-laki, saya nggak pernah mikirin cowok. Mm-mm. Ya. Mungkin saya sekarang 27 tahun, saya hanya kenal mungkin 1 atau 2 pria. Ya, sama abang 3 lah. Mau disebut sama abang 3 Ya. ya kan ya, 1 atau 2 pria. Nah ketika Greg datang ke saya 2012 itu pertama kali Greg datang dia melihat saya di acara fashion show. 2012 dia udah datang ke kamu. Oh iya 2012. Sama yang sana 2013 dia pacaran. 2014 bang, nah itu yang harus kita luruskan juga. Oke. Biar dijelasin dulu, oke, jadi ketemu tahun 2012 dia ketemu saya di acara fashion show, terus dia datangin saya, terus dia bilang kamu mirip banget sama Carrie Hilson. Carrie Hilson tuh penyanyi Amerika. Ya. Gitu. Can I have your phone number? Oh ya sure gitu, saya kasih nomor teleponnya. Pada saat itu saya cuek bebek, saya nggak mau. Kenapa? Ya. Karena maksudnya saya juga dari situ lagi fokus dengan karir. Terus salah satu yang kenapa saya memang menjauh, kenapa auto mindset? Saya melihat laki-laki hitam itu jahat. Oke. Jujur, Iya. saya melihat seperti itu. Gitu. Kala itu ya. Kala itu. Nah, jadi 2012 dia coba, dia ngajakin saya makan malam, saya udah baca tapi saya nggak iniin. Oke, dicuekin. 2013 dia coba lagi, same thing happen, saya cuekin. 2015 waktu saya di Amerika, dia coba lagi setelah dia putus. 2014 dia putus, ya kita oke. perjelas di sini 2014 dia putus. Hang on. Kemarin di sini disebutkan Januari 2015 Garneta hamil dan 6 bulan pertama masih tinggal bersama sampai kemudian bulan Juni Garneta 2015 berangkat ke Surabaya untuk melahirkan. Versinya Garneta Versi ya. Garneta 2015 awal masih bersama Bahkan sampai masih bulan ditemani Juni. ke dokter waktu itu. Oke, jadi udah tahu dong ya kalau Garneta hamil. Januari Versinya 2015 Garneta. itu Oke. hamilnya, kemudian masih cuma Garneta bilang hanya sekali diantar ke dokter. Oke. Baru kemudian karena sudah mau melahirkan Juni 2015 berangkatlah dia ke Surabaya ke rumah ibunya untuk melahirkan di sana. Nah, disitulah mulai hubungan. Januari katanya melahirkannya. Bukan, Januari mulai hamil. Januari mulai hamil. Januari 2015. Ya. Dan they live together. Jadi begini bang, saya tidak pernah datang ke talk show Ya. untuk memberikan pernyataan tanpa bukti Ya. yang mengarah ataupun menggiring fitnah yang menyebabkan, yang bertendensi fitnah maksud saya, Ya, ya. yang menyebabkan reputasi secara ini jadinya tidak baik, Ya. material dan imaterial. Saya di sini sebenarnya tidak berhak secara hukum untuk ngomong kenapa itu terjadi di masa lalu. Saya tidak ada pada saat itu. Tapi dia kembali datang. Kenapa saya di sini merasa terusik? Dia Ya. kembali datang setelah saya menikah. Where the hell have you been all this time? Ya, satu. Kedua, kalau kita mau hitung-hitungan. Dia bilang Januari. Ya. Apa Januari apa? 2015. Januari 15 hamil. Ya. Anak itu lahir Mei. Gimana Januari hamil? Coba saya tanya. Udah begitu aja. Saya kasih tahu begitu aja. Januari hamil tapi anaknya lahir Mei. Prematur atau apa namanya itu kalau begitu? Kalau 7 bulan prematur. Kalau hitungan bulan apa Mbak namanya? Saya nggak tahu. Jadi begini, intinya saya tidak berhak untuk ngomong apa-apa di Ya. sini. Saya tidak mau datang ke talk show untuk merugikan saya. Tidak, Ya. saya tidak mau melakukan hal itu. Apalagi kita sama wanita, tidak ada yang berkelas ataupun tidak berkelas. Hanya mind your own business. Kalau kamu merasa, dari dulu sudah dibilang, oh suami saya setiap hari cerita sama saya, even pada saat sebelum kita menikah dia udah cerita tentang anak ini semuanya segala macam, tapi ditutup akses untuk ketemu. Saya bilang, even pada saat setelah saya menikah dengan dia, sayang, if one day
dia mau datang silaturahmi baik-baik, I would love to loh. Namanya anak koci kecil itu lucu banget. Yang namanya besarin anak itu nggak mahal sayang, gengsi yang mahal sayang. Nah, Bikinnya yang agak susah ya gitu ya. bikinnya gampang. Oke, pertanyaannya adalah, tapi secara biologis suamimu ngakuin nggak bahwa itu anaknya? Oh iya. Diakuin ya? Dari awal. Ah, itu gue salut kalau begitu. Oh loh ya iya bang. Ya itu dong. Kita di sini tidak pernah lari. Tidak pernah lari dari permasalahan begini. Ya. Yang saya sayangkan begini loh bang. Ya. Kalau dia sudah datang nih ke kita. Dulu kan kita kan udah coba tuh gimana caranya. Kenapa? Karena suami saya membiayai semuanya. Bukan tidak membiayai loh ya. Jadi yang kalau kemarin dia bilang pernyataan dia ya beberapa Dia bilang kali hampir lah. nggak ada gitu. Beberapa. Abang mau lihat? Dia saya kasih bilang buktinya. beberapa kali pernah memberi. Beberapa kali, sekali Iya. 2 kali. Saya sudah lihat soalnya bang, saya berani Ya. ngomong karena ada bukti. Ya. Saya sudah lihat semuanya, tapi setiap diajakin ketemu atau apa mengenai adik kecil, selalu debate, selalu apa gitu. Dia kasih lihat loh chatnya sama Ya. saya, jadi semuanya ada bukti. So, apa ya, ini semua sebenarnya sangat disayangkan. Kecuali misalnya begini, ada penolakan dari suami saya. Dia datang ke sini untuk memberikan pernyataan seperti itu, saya wajar. Kenapa? Dari kitanya soal ditolak, nggak apa-apa. Tapi ini belum pernah datang, belum pernah ada apa-apa, dia pun tidak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba datang ke sini nangis-nangis. Kan maksudnya gini loh bang, kita jangan mengeksploitasi anak. Ya, mau cari simpati, buat apalah kalau begitu gitu loh, maksudnya kenapa? Karena kita di sini mau kok, kita tidak pernah bilang tidak mau gitu loh.